Halo, selamat datang kembali di Hibiscus HT Coding Vlog. Kali ini kita akan belajar mengenai PHP URL rewriting. Sebelum lanjut, silakan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Nah, URL rewriting ini dalam pemrograman PHP itu digunakan untuk membuat route. Ya. Jadi route itu maksudnya adalah setiap URL yang kita ketikkan itu kemudian akan diasosiasikan dengan file PHP tertentu. Nah, di sini saya memiliki contohnya. Nah, di sini kita membuat URL ya, ubah/background. Kemudian di belakang ini ada nama warna yang dikenal oleh CSS. Misalnya kita ubah menjadi red. Nah, dia akan direspon oleh PHP yang diasosiasikan oleh URL ini ya. Misalnya ini kita ubah lagi menjadi green. Nah, dia akan merespon. Kemudian saya punya lagi, ini kita ganti URL-nya mulai kabar ya. Ini saya tuliskan nama saya ini. Nah, dia akan merespon. Jadi yang dimaksud dengan rewriting itu setiap URL yang kita masukkan di sini itu akan direspon oleh file PHP yang diasosiasikan kepadanya. Seperti itu. Nah, untuk melakukan URL rewriting itu kita memerlukan htaccess. Ya, htaccess ini adalah suatu file hidden di server Linux ya. Ini berawalan dengan tanda titik. Nah, kemudian di dalam htaccess ini ya, kita akan melakukan pengaturan terhadap Apache server, yaitu menggunakan perintah rewrite engine. Nah, perintah rewrite engine ini yang bernilai on dan off. Ini kalau di on kan maka Apache server akan mengenali bahwa kita sedang meminta untuk melakukan analisis terhadap URL. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah perintah rewrite rule. Nah, rewrite rule ini adalah suatu regular expression. Nah, di sini titik ini kalau di dalam regular expression itu dia berarti anything ya, apa saja, karakter apa saja. Nah, karakter apa saja ini kemudian akan diasosiasikan dengan file index.php ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita punya file index.php di sini. Nah, file index.php ini ya, karena tadi kita berbicara terhadap Apache server, maka kita dalam file index.php ini kita butuh komunikasi juga dengan Apache server. Nah, di sini kita punya variabel rec. Variabel rec ini nanti akan mendengarkan atau melisten dari Apache server yaitu request URI. Nah, request URI ini adalah URL yang kita ubah-ubah tadi di dalam contoh. Nah, kemudian URL tersebut kita explode ya, kita bagi-bagi, kita pecah-pecah ya menjadi elemen-elemennya. Nah, di sini dalam contoh tadi kita lihat di sini URL-nya cukup panjang ya. localhost/youtube/php_3. Nah, di sini karena nama hostnya adalah localhost, maka URL di belakang ini akan semua ikut sebagai request URI. Nah, yang kita butuhkan hanya 3 yang terakhir. Nah, sehingga yang 2 di depan ini akan kita buang. Ya. Nah, cara membuangnya adalah menggunakan str_replace. Ya, kemudian setelah dibuang, nah di sini setelah dibuang kemudian kita explode. Ya. Di explode ini berarti string yang tersisa tadi itu akan menjadi array. Nah, di sini hasil explode-nya ini ada 4 item. Ya. Item yang pertama itu adalah empty, nah, sehingga kita abaikan. Nah, kemudian kita pecah menjadi 3. Masing-masing item itu kita masukkan ke 3 properti ini, yaitu class, method, dan param. Nah, di bagian param ini, ya, ini supaya kita bisa memasukkan tanda spasi, nanti akan diubah secara otomatis oleh browser ya. Ini namanya di encode oleh browser. Ini kemudian spasi itu kita hilangkan ya. Kodenya maksudnya kode spasi itu kita hilangkan, dikembalikan menjadi spasi sungguhan. Kemudian ada perintah ucwords. Ucwords ini akan mengubah setiap huruf pertama dari kalimat yang kita masukkan itu menjadi huruf kapital ya, sehingga bisa dibaca dengan baik. Nah, kemudian perintah berikutnya adalah pada baris 6 ini ya. Baris 6 ini akan menjadi kunci dari
URL rewriting kita kali ini. Nah, di sini di baris 10 ini properti kelas ini ya, atau variabel kelas ini dia berisi macam-macam. Yang pertama itu ubah, kemudian yang kedua mulai ya. Nah, jika ternyata bukan ubah dan mulai, maka akan menampilkan pesan maaf perintah tidak dikenal ya. Nah, kalau dia berisi ubah, maka dia akan memeriksa metodenya isinya apa. Kalau metode berisi background, maka dia akan menampilkan pengaturan CSS seperti ini ya. Dia akan mengubah warna background dari tag body. Kemudian jika ternyata bukan background, maka dia akan menampilkan pesan maaf perintah belum tersedia. Kemudian jika kita memanggil kelasnya itu mulai ya, kemudian dia akan memeriksa metodenya apa, salam, maka dia akan menampilkan pesan halo selamat datang, diikuti parameter atau diikuti item yang nomor 3 tadi. Kemudian kalau dia kabar, maka dia akan menampilkan pesan halo apa kabar. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi contohnya di sini. Ini apa kabar? Misalnya kita menggunakan salam, misalnya ya. Salam programmer PHP. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ubah lagi, misalnya kita ganti yang tidak ada, misalnya halo apa kabar misalnya. Nah, ini akan muncul pesan maaf perintah tidak dikenal. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Sampai jumpa.